god, I love this! Yo, salam sehat buat kita semua dan selamat datang di Movie System Channel. Terima kasih buat teman-teman yang selalu mampir, selalu support dengan meninggalkan saran maupun pesan supaya channel ini dapat terus memposting dan menghibur kawan-kawan semua. Dan tak lupa, semoga kemudahan selalu menyertai kalian semua. Amin. Sebelum memasuki part kedua, alangkah baiknya bantu roasting pantun terlebih dahulu. Pipa keran berbahan baja, taruh sebentar di atas meja. Saat liburan di rumah aja, mampir di sini boleh-boleh juga, anjay. Yuk, enggak usah pakai lama, kita simak ceritanya. Sedikit mengulas cerita sebelumnya, di mana Kim Tae sudahlah datang, kemudian mengamati kondisi toko yang berantakan. Dirinya segera bersiap untuk memasuki ronde selanjutnya. Tak lama berselang, kini tampak di mana mereka berdua bergegas menyerangnya. Kim Tae yang telah bersiap pun coba sekali lagi melesatkan sebuah tinju cepat, akurat dan juga kuat, tepat menuju salah satu dari mereka. Lalu tak lama berselang, seseorang di sebelahnya pun kini segera diajar pula dan disusulnya dengan sebuah tendangan yang tak kalah mematikan dari serangan sebelumnya. Oi, cepat katakan, siapa yang mengirimu? Chun Ki Wong, jawab mereka sembari ketakutan. Namun sesaat setelah mengetahui siapa yang mengirimnya, lagi-lagi sebuah tendangan keras segera diberikannya. Karena sesaat yang lalu dirinya ini cukup merasa terkejut setelah mendengar sebuah informasi yang sudah dikantonginya. Karena menurut Kim Tae, ini semua seperti dugaannya, semua berasal dari sebuah grup bernama Haekwang. Haekwang, siapa itu? Tanya Dajun kepadanya. Menurut Kim Tae, Haekwang adalah sebuah grup gangster yang banyak melakukan tindakan kriminal ataupun kekejaman. Bahkan berkat para polisi yang telah menyerah dalam memburunya, mereka kini berhasil menumpas para mafia sebelumnya, namun sekaligus bergerak melanjutkannya dan berusaha mengembangkan beberapa bisnis ilegal yang mereka punya. Kemudian ada pun seseorang yang cukup terkenal karena ia terlalu arogan, paling berbahaya dan terlampau kejam. Dia adalah Bada Jidingadan Chun Ki Wong, seseorang yang mendapat tugas di wilayah ini. Lalu ada pun grup Hangil Family yang kini menjadi sasaran. Penyebabnya mungkin karena mereka mulai turut campur dalam perebutan wilayah di lingkungan mereka. Sebenarnya apa sih yang membuat mereka merangsek kemari? Padahal wilayah ini kan sudah di bawah kekuasaan kami. Kemudian menurut pemilik toko, sebenarnya toko pizza miliknya sudahlah diincar sedari awal. Dan ia pun kini cukup merasa takut akan sebuah insiden yang pernah terjadi sebelumnya, yaitu sebuah pembakaran toko hingga habis tak bersisa. Pak, mungkinkah ini semua karena konsleting ataukah ada kecelakaan yang terjadi di dapur? Tidak. Semua ini adalah ulah dari Guang, orang-orang dari Haekwang, ungkapnya dengan perasaan takut memahami situasinya. Dan itulah sebuah kenyataan yang selama ini dianggap kecelakaan. Bahkan para polisi pun tak pernah berhasil mengungkapkan bukti maupun kenyataan yang ada kepada pihak media, di mana semua itu membuat takut Naeun hingga dirinya meneteskan air mata kesedihannya. Tak lama berselang, kini Kim Tae memberikan informasinya mengenai sebuah permasalahan yang sedang dihadapinya supaya Taehyop segera berhati-hati dalam seluruh kegiatan yang dilakukannya. Namun belum juga selesai telepon ditutupnya, kini dirinya harus mengakhirinya karena sebuah insiden lainnya sedang terjadi di depannya, di mana adanya sebuah toko tengah mendapat kerusuhan, dirusak sekaligus dihancurkan. Bahkan kini terlihat adapun seorang nenek-nenek beserta cucunya juga tengah mendapatkan sebuah kekerasan, yang mana salah satu dari mereka bersiap menghajarnya dengan sebuah tongkat kayu tanpa sedikit pun belas kasihan dimilikinya. Sontak ia pun segera menghentikannya. Kau itu siapa? Berani-beraninya menghentikan
Bam! Sebuah pukulan keras segera mengakhiri seluruh omong kosong yang sedari tadi telah didengarnya. Dasar bada jadi ngadan, kau cari mati. Kami ini Haegwang. Mendengar sesuatu yang semakin membuatnya merasa kesal, kini Cadayop segera berlari, menerjang dengan begitu cepat sekaligus melompat tepat ke arah mereka. Dan akhirnya sebuah pertarungan tak lagi dapat dihindarinya. Ya, meskipun semua dirasa cukup cepat, namun semua itu jelaslah merepotkannya. Kemudian dirinya segera menanyakan mengenai kondisi cucu maupun nenek yang di sampingnya. Namun apa yang terjadi? Di mana seseorang tiba-tiba saja datang memukulnya dari arah belakang tanpa sempat semua itu disadarinya. Oho, ketangkap satu ya. Akhirnya bawahan hangil bisa kudapatkan juga, ungkapnya sembari menyeringai setelah sesaat lalu pukulan tersebut berhasil merobohkannya. Cih, dasar sial, kau ini apa-apaan? Siapa yang kau maksud bawahan, ha? Ungkap hangil menanggapinya. Berpindah sisi di mana ini adalah rumah mereka, tempat di mana grup pelarian berkumpul dan melakukan aktivitasnya. Menurut Hong Gayong, mengapa mereka semua memilih untuk melawan grup Haegwang yang notabene jelaslah bukanlah sebuah geng yang biasa. Dan ia pun segera meluapkan segala amarahnya kepada anak-anak bandel yang tak lagi mampu membedakan mana yang baik maupun yang berbahaya. Ini tuh masalah serius. Lalu sekarang di mana Daehyuk? Mengapa belum pulang juga? Tanya Daehyung kepada mereka semua. Namun belum sempat jawaban itu didapatkannya. Kini secara bersama-sama ponsel di tangan mereka tiba-tiba berbunyi akan sebuah pertanda bila sebuah foto mengerikan telah diterimanya, di mana Daehyuk berada di tengahnya dengan luka yang cukup parah meminta pertolongannya. Sontak Daehyung semakin merasa kesal dibuatnya, dan mereka pun kini mengetahuinya bila pabrik kosong terbengkelai adalah sebuah lokasi tempat di mana Daehyuk disandera. Dan akhirnya mereka segera datang menolongnya dengan keempat anggota yang tersisa. Ya, walaupun sebelumnya ada sedikit keraguan dalam memutuskan langkah apa yang akan diambilnya. Dan kini terlihat di mana seluruh anggota Haegwang di bawah naungan Chun Ki-won sudah menanti di dalamnya. Dan ia pun kini mulai tersenyum menyeringai menatapnya, memberikan sebuah sambutan hangat kepada mereka semua. Sebenarnya sesaat lalu mereka ini sudahlah mengingatkan untuk Im Da-jun tidak usah ikut dalam misi penyelamatannya karena semua sangatlah teramat berbahaya. Bahkan sebuah kesalahan sedikit saja dapat membuat mereka kehilangan nyawa. Dan akhirnya pertarungan besar tak lagi dapat dihindarinya, yang mana mereka semua kini sudahlah bersiap mengepungnya, menghancurkan siapapun yang mengganggu wilayah mereka. Ah, kenapa kalian malah datang? Aku itu bisa meloloskan diri sendiri. Dasar brengskai, ungkap Daehyuk dengan tubuh lemasnya dan juga kondisi yang cukuplah berantakan. Kemudian menurut Chun Ki-won, apakah hangil Fams itu kuat? Bahkan kini ia pun tak melihat adanya cowok hangil yang datang untuk meramaikan pesta yang dibuatnya. Hei, sudah ya omong kosongmu, segera cukur jenggotmu atau aku yang akan segera mencukurnya, ungkap Daehyung membalas peringatannya. Lalu karena sebuah prolog sudah selesai diungkapkannya, maka kini saatnya sebuah pertarungan besar segera menyambutnya, di mana mereka semua kini segera bergerak menyerbunya, melakukan pertarungan liar yang tak lagi mampu untuk dihentikannya. Yang mana semua itu kini mereka lakukan untuk sebuah perebutan wilayah ataupun menyelamatkan adanya seorang keluarga yang sedanglah disandera. Dan orang yang memiliki tendangan hebat tersebut adalah Kim Tae. Lalu kini terlihat di mana seseorang sedang berusaha menghindari sebuah serangan dan ia pun dapat bergerak dengan cukup gesitnya sehingga beberapa pukulan keras mampu dilesatkannya. Dan orang yang memiliki gerakan pukulan cepat tersebut adalah Ha Sung Bin. Lalu melihat seseorang yang hendak datang menyerangnya, Da-jun segera melindungi seorang gadis di sebelahnya. Namun apa yang terjadi? Dengan begitu cepat, gadis tersebut segera melesat maju, memutar
dan menguncinya hingga sebuah serangan back suplex segera mengalahkannya. Dan gadis yang memiliki keahlian grappling tersebut adalah Hong Gayong. Dan akhirnya di mana pertarungan tersebut masih saja dilanjutkannya hingga suatu titik jumlah mereka kini hanya tersisa separuhnya. Namun seseorang tiba-tiba datang menyerangnya secara mengejutkan menggunakan tongkat baseball di tangannya. Woi, kau cukup gesit juga ya. Ternyata kau tak seburuk itu, ungkap Chun Ki-wong bersiap memasuki pertarungannya. Dan mereka pun segera beradu kekuatan untuk saling mendorong dan menentukan siapa pemenang dari sebuah pertarungan keras yang dari tadi semakin intens dan menegangkan. Lalu tak jauh dari situ, ini terlihat di mana Dajun sedang menghadapi salah satu dari mereka. Dan ia pun cukup terpojok dibuatnya. Namun dengan cukup cepat sebuah tongkat segera diraihnya dan bounce. Di mana tongkat berapi itu segera mendarat di kepalanya karena dengan cukup cepat Dajun mampu mengejutkannya. Tapi apa yang terjadi? Bukannya dirinya tumbang, dengan sangat cepat dirinya bergegas menerjangnya, mengunci dari belakang hingga Dajun pun tak sempat mengikutinya. Kalian semua lihat ini, akan kupotong leher bocah ini, ungkapnya sembari sebuah pecahan kaca telah siap menggores bagian lehernya. Melihat hal tersebut, Chun Ki-wong segera kegirangan karenanya. Namun Kim Tae yang menyadari itu pun kini memilih untuk dia mengamatinya karena ia pun sadar akan kondisi seperti ini adalah sebuah hal yang sangatlah berbahaya. Begini saja, jika kau tak ingin menyia-nyiakan hidupmu, kau itu sebaiknya ikutlah denganku, ungkap Chun Ki-wong menawarkan sebuah pilihan untuk dirinya. Namun apa yang terjadi? Di mana Kim Tae malah tersenyum mendengarnya, seolah semua ini hanya sebuah permainan di matanya. Dan benar saja, sebuah pukulan keras tiba-tiba saja mendarat tepat di mukanya tanpa sempat Chun Ki-wong ini mampu menyadarinya. Karena menurut Kim Tae, Chun Ki-wong ini terlalu meremehkannya. Bahkan Dajun sendiri sesaat lalu telah mengungkapkan bila suatu ketika dirinya hanya menjadi beban, sebaiknya tak usah ditolong dan segera tinggalkan saja. Dan itulah sebuah alasan mengapa mereka membolehkan Dajun mengikuti operasi penyelamatannya. Tak lama berselang, Dajun dengan cukup berani melepaskan diri dari keadaan terdesaknya tanpa sedikit pun membebani mereka semua. Ya, meskipun itu teramat berbahaya karena tak akan mungkin lolos tanpa adanya sebuah luka. Sebenarnya Kim Tae sendiri telah menyadari bila dirinya ini tak pernah sedikit pun mengkhawatirkan Dajun mengenai kekuatannya. Lalu bila dia mati lagi, Dajun ini merupakan orang tergila dari grup Hangil Family yang pernah dikenalnya. Jelas saja di mana orang tersebut segera pingsan dibuatnya setelah sesaat lalu kepala Dajun menghantam keras di dagunya. Dan semua pun kini merasa terkejut setelah melihat itu semua. Chun Ki-wong, tak ada satupun dari kami yang akan tunduk tanpa sebuah pertarungan. Oh, lalu apa kalian pikir ini semua sudah berakhir? Dan akhirnya sebuah pertarungan keras mulai memasuki ronde kedua dan akan segera pecah pastinya. Lalu serangan demi serangan segera dilesatkannya menggunakan sebuah pemukul baseball yang teruslah digenggamnya. Menurut Chun Ki-wong, Kim Tae ini memiliki pertahanan yang cukup bagus juga. Dan dia pun kini sedanglah mengincar sebuah pukulan telak agar mampu segera mengakhirinya. Kemudian hingga suatu titik tiba-tiba saja dua orang musuh kini tengah berhasil menyergapnya, membuatnya cukup kerepotan dalam mengatasi pertarungannya. Namun di saat Kim Tae sibuk mencoba melepaskan diri dari dekapannya, sebuah pukulan kuat segera menerjangnya. Di mana pukulan itu ia lesatkan dengan bersungguh-sungguh dan sekuat tenaga. Dan bounce, ternyata sebuah pukulan keras tersebut berasal dari arah belakangnya, yaitu Im Dajun yang telah merunduk secara perlahan menjadi seekor kelinci dan mengeksekusi layaknya seekor singa. Namun lagi-lagi bukannya ia tumbang,
dirinya segera berbalik dan berjalan perlahan mendekatinya. Seakan sebuah perbedaan kelas kini mulai dirasakannya. Yang mana saat ini Dajun seakan membeku mengamati seorang sosok yang mungkin saja selama ini belum pernah dilawannya. Sehingga sebuah perbedaan kekuatan maupun pengalaman menjadikan mentalitas seseorang tak mudah tumbang begitu saja. Dan akhirnya sebuah pukulan telah segera diterimanya. Karena saat ini Dajun dalam keadaan ragu, cukup merasa takut juga terintimidasi. Sehingga semua itu membuatnya tak lagi bereaksi terhadap sebuah pukulan keras yang datang menerjangnya. Sontak ia pun segera tumbang dibuatnya. Kau itu tidurlah dulu, nanti akan datang juga kok waktuku membereskanmu, ungkap Chun Ki-wong sembari membalikan badannya. Namun apa yang terjadi? Di mana sudut sebaliknya ternyata sudah selesai juga dari beberapa pertarungan keras sebelumnya. Hingga menyisakan mereka bertiga yang sudahlah siap untuk menghabisi Chun Ki-wong di depannya. Lalu tak lama berselang mereka pun bergegas mengeroyoknya, maju dari berbagai macam sudut untuk menyerang bersama-sama. Yang pertama, Ha Sung Bin masuk dengan begitu cepat dan mampu mengantisipasi serangan pukulan keras yang datang menyerangnya. Namun semua tak berhenti di situ, di mana sebuah pukulan kuat segera dilesatkannya mengenai bagian perut Chun Ki-wong dengan begitu telaknya. Namun semua itu justru segera mengejutkannya, seakan semua serangan itu tak terasa apa-apa dan ia pun kini malah dengan begitu cepat bersiap memukulnya. Kim Tae yang menyadari itu pun kini segera menghentikannya sehingga memberikan beberapa waktu untuk yang lain dapat segera menyerangnya. Tapi lagi-lagi dengan cukup cepat sebuah tendangan segera dilesatkannya mengarah muka Sung Bin sebelum dirinya sempat menyerangnya. Namun kini tampak di mana Hong Ga-young dengan begitu terampil segera menguncinya, menghilangkan sebuah keseimbangan yang dimilikinya. Namun bukannya ia terjatuh, dirinya ini mencoba mempertahankan sebuah posisi melawan kekuatan Hong Ga-young dan bergegas memukulnya. Sontak semua itu membuatnya segera terlempar setelah sebuah pukulan keras mampu menggagalkan seluruh rencana yang dibuatnya. Kemudian segera dilanjutkannya dengan membanting Kim Tae yang dari tadi terus mengunci Chun Ki-wong tepat di bagian belakangnya. Sebenarnya saat ini merekalah yang berada dalam posisi diuntungkan. Namun mengapa Chun Ki-wong ini masih saja terlihat begitu percaya diri menghadapi mereka bertiga? Oi, jadi kalian tetap menolak bergabung denganku? Baiklah, silahkan kalian menikmati pestanya, ungkapnya sembari memukul keras bagian rak besi di belakangnya. Yang mana itu semua adalah pertanda bila seluruh pasukan Haegwang di bawah perintahnya kini mulai berkumpul dan mulai memasukinya. Bahkan mereka ini memiliki jumlah 2 kali lipat dari jumlah sebelumnya. Sebaiknya kalian pasrah saja, hancurkan mereka, ungkap Chun Ki-wong memberikan perintahnya. Dan akhirnya sebuah pertarungan keras kembali terjadi di dalamnya, yang mana semua itu berakhir dengan kekalahan Hangil Family setelah mencoba bertahan, namun jumlah musuh terus-menerus mampu mendesaknya. Lalu dilanjutkan Chun Ki-wong yang segera mengingatkan bila salah satu dari orangnya yang selalu terobsesi kepada insiden pembakaran kini telah dikirimkannya ke tempat toko penjual pizza sebelumnya, yaitu Yeon Sang-bu adalah seseorang di bawah perintah langsung dari grup Haegwang mendapatkan sebuah perintah untuk membakar toko pizza sebelumnya. Mendengar itu semua, Dajun segera menggigitnya karena seluruh tubuhnya kini tak lagi mampu untuk diajak kompromi baik untuk menyerang maupun menghajarnya. Sontak Chun Ki-wong segera menginjaknya, merasa muak terhadap berandal kecil yang tak bisa tunduk seperti kawan-kawannya. Dan ia pun masih saja menggigitnya hingga Chun Ki-wong merasa kesal dibuatnya. Dan akhirnya di mana sebuah pukulan keras menuju ke arah kepala mampu mengakhiri semua perjuangan keras yang Dajun berikan kepadanya. Ya meski fisiknya lemah, namun dirinya ini selalu memiliki tekad yang kuat. Terlebih ia pun selalu nekat dalam mengambil keputusan yang dibuatnya. Dan waktu pun terus berlalu.
Yang mana Chun Ki-won segera memeriksa perkembangan dari toko pizza yang dibakarnya dengan dirinya menghubungi Sang Bu pastinya. Tapi apa yang terjadi? Bukannya Sang Bu yang menjawabnya, namun orang lain yang bahkan dirinya pun kini terkejut mendengarnya. Siapa kau? Cepat katakan. Namun belum sempat dijawabnya, kini tampak seseorang tiba-tiba terlempar dengan muka hancur setelah diajar habis-habisan dalam pertarungan sebelumnya. Dan orang tersebut adalah Yeon Sang Bu, seseorang yang telah mengemban adanya sebuah tugas pembakaran. Lalu tak lama dari situ, kini terlihat di mana seseorang tiba-tiba saja muncul setelah sesaat lalu melemparkan tubuh tersebut dan mengejutkan semua orang yang tengah berada di dalamnya, yaitu seorang leader dari Hangil Flames, Cho Hangil. Oi, meski kalian semua ini memohon, aku ini pasti akan menghancurkan kalian dan membalasnya, ungkap Cho Hangil dengan muka serius tak seperti sebelumnya. Sebenarnya saat ini Hangil sendiri tak begitu menyangka bila kawan-kawannya akan menjadi babak belur dibuatnya. Cih, mengapa kau kemari? Yo, aku kan mendapat undangan juga, jawab Hangil menunjukkan undangannya. Lalu menurut Chun Ki-won, Hangil ini berani juga mengganggu semua bisnisnya dan menunjukkan batang hidungnya. Aku itu tak peduli dengan bisnis busuk kalian, tapi karena kalian sudah mengacaukan keluargaku, maka jangan harap kalian bisa keluar utuh seperti sebelumnya, tegas Hangil kepadanya. Memahami hal tersebut, seseorang segera datang menyambutnya dengan sebuah pukulan yang cukup jelas, sehingga membuat Hangil masihlah mampu untuk segera menahan dan memuntirnya. Dan ia pun segera menjelaskan bila meskipun jumlah mereka ada berapapun juga, kini dirinya sudahlah siap memasuki ronde akhir dalam pertarungannya. Mendengar kata-kata remeh yang terus-menerus dilontarkannya, kini mereka dengan begitu kompak segera maju menghampirinya. Namun Hangil ini dengan cukup santuy mampu mengatasi mereka semua satu persatu dengan cukup mudahnya. Yang mana seseorang segera dihindarinya, kemudian dengan cukup cepat hoodie-nya pun segera ditariknya, dilemparnya menuju musuh lain di depannya. Bahkan seseorang yang merunduk dari arah belakang pun tak luput dari pandangannya. Maka dengan sebuah kayu ia pun segera menyerangnya, sembari bersiap lagi menghadapi para musuh di depannya. Kemudian menurut Dajun, ternyata selama ini Hangil selalu bermain-main dalam pertarungannya, terlebih ketika menolongnya di dalam konstruksi kosong sebelumnya. Karena pertarungan ini bukanlah sebuah pertarungan yang tampak selevel dengan pertarungan biasanya. Namun belum juga selesai, Hangil menghancurkan seluruh pasukannya. Kini Chun Ki-won bergegas memanggilnya. Yang mana saat ini Kim Tae sudahlah menjadi seorang sandera yang telah siap untuk dieksekusinya. Oi, kalau kau bergerak, maka tangan temanmu ini akan kubuat cacat pastinya, ungkap Chun Ki-won memberikan intimidasinya. Namun apa yang terjadi? Setelah mendengar itu semua, kini Hangil tak juga meresponnya, di mana ia malah segera melanjutkan pertarungannya, menghabisi seluruh anak buah Chun Ki-won tanpa pernah mempedulikan hal di sekitarnya. Ya, semua itu malah membuat dirinya menjadi semakin panik menghadapi Hangil di depannya. Sudahlah, kau itu hanya banyak bicara, lakukan saja semaumu, ungkapnya dengan sangat tegas. Di mana perasaan peduli seakan sudahlah tak ada lagi, dan semua itu adalah sebuah konsekuensi yang harus diterimanya. Karena ini semua adalah jalan yang telah dipilihnya. Menurut Kim Tae, Hangil ini bukanlah seseorang yang mudah takut akan sebuah ancaman. Terlebih dirinya ini adalah tipe yang membayar apapun yang sudahlah diterimanya. Maka dirinya ini akan selalu melakukan apapun seperti apa yang diinginkannya. Sontak saat itu juga eksekusi segera dilakukannya, di mana sebelah tangan Kim Tae segera dihancurkannya menggunakan pemukul bisbol yang dari tadi menjadi senjata andalannya. Hingga ia pun kini harus tersungkur, terkulai lemas tak berdaya. Sebenarnya Chun Ki-won ini sudahlah diperingatkan sebelumnya oleh seorang anggota lain dari grup Haegwang,
bila tak akan ada baiknya memilih berurusan dengan Cho Hangil maupun seluruh grupnya. Lalu jika kau bilang kami harus diam saja sementara mereka turut campur di wilayah kami, persetanlah dengan semuanya, ungkapnya sembari maju menyerang Hangil dengan serangan kejutannya. Dan ia pun segera kembali maju melesatkan beberapa pukulan keras ke arah Hangil, meski kini ia pun masih mampu menghindarinya. Dan akhirnya satu persatu musuh yang menyerangnya kembali dihabisinya dengan memanfaatkan tongkat Chun Ki Wong yang dari tadi teruslah menyerangnya. Hei, ku dengar ini adalah wilayahmu, itu pasti merepotkan. Lalu kau sudah dengar rumornya bukan, bila ia sekuat kakak tertua? Menurut Chun Ki Wong, memangnya orang seperti apa? Dan apapun itu alasannya, ia pun tak percaya. Sehingga saat ini dirinya masih saja berusaha menyerang Hangil dengan membabi buta. Hingga di suatu titik pukulan keras berhasil dihindarinya menggunakan seorang musuh yang saat lalu turutlah menyerangnya. Dan akhirnya Chun Ki Wong pun kini mulai menyadari bila Hangil ini mampu melawannya sembari menghadapi seluruh anak buahnya yang tersisa. Memahami sesuatu yang tak lagi menguntungkannya, ia pun bergegas menghabisinya. Namun bukannya sebuah serangan yang mampu diberikannya, tapi sebuah serangan counter yang terus diterimanya. Kemudian di tengah kalutnya pemikiran yang sedang dimilikinya, kini Chun Ki Wong memilih untuk segera maju menerjang dengan seluruh emosi yang menyelimutinya. Sontak momen tersebut tak lagi disia-siakannya, di mana sebuah tendangan counter segera dilesatkannya mengenai pemukul baseball sekaligus tangan dan tubuhnya, hingga dirinya pun mulai terhempas tak berdaya. Namun tak juga menyerah, kini Chun Ki Wong segera melesat maju dengan sebuah tackle mengarah di kaki kanannya. Beberapa pukulan keras segera dilesatkannya. Dalam hati sebenarnya Chun Ki Wong ini sedikit teringat akan beberapa nasihat yang telah didapatkannya. Sebaiknya kalian itu fokus pada bisnisnya, tak bagus juga berurusan dengan mereka. Memangnya apa sih bagusnya dia? Bahkan kau menyuruhku menghindarinya, ungkapnya sembari terus mengajar dan menganyutkan beberapa keraguan dalam hatinya. Lalu tak lama dari situ, kini Hangil segera mengunci tangannya yang sedari tadi teruslah menghajar maupun menyerangnya. Dan dengan begitu cepat, ia pun sudahlah siap membayar sesuatu yang sesaat lalu telah diperbuatnya. Dan benar saja, di mana Chun Ki Wong segera berteriak, menggelepar berguling memegang tangannya, yang mana sesaat lalu Hangil telah berhasil mematahkannya. Dan ia pun segera mengingatkannya akan semua perbuatan busuk yang telah dilakukannya. Insiden gas di rumah, menghajar Daehyuk, menghancurkan toko pizza. Yo, kalian ini pasti sering melakukannya. Memang sebaiknya kalian ini segera menghilang saja. Mendengar itu semua, Chun Ki Wong segera menggertaknya. Bila Haegwang bukanlah grup kecil seperti yang mereka kira. Bahkan tak ada seorang pun yang mampu melepaskan diri ketika sebuah permasalahan besar sudahlah diperbuatnya. Oi, kau juga kenal kakak tertua kan? Sebaiknya kau menyerah saja. Ya tentu saja aku mengenalnya, jadi jangan lupa ya sampaikan salamku padanya. Dan akhirnya Chun Ki Wong mencoba mengingat sekali lagi beberapa perkataan yang telah didengarnya. Apa sih hebatnya dia? Kita keroyok juga pasti akan selesai semua. Oi, ini peringatan terakhir, karena bila mereka gagal, semua itu tak akan berakhir dengan mudahnya. Dan itulah sebuah momen ingatan yang saat ini Chun Ki Wong sendiri baru saja merasakannya. Akan seberapa mengerikannya berurusan dengan Cho Hangil yang bahkan membuat anggota Haegwang lain cukup merasa gentar ketika mendengarnya. Dan benar saja, di mana momen mengerikan tak lagi dapat terelakkan. Yang mana muka Chun Ki Wong segera dipanggangnya dimasak sampai menjadi kosong hingga beberapa orang mungkin tak lagi dapat mengenalnya. Namun tak berhenti sampai di situ. Yang mana sebuah injakan keras kembali diberikannya tepat mengarah muka, meski kata ampun teruslah didengarnya. Hingga Dajun pun kini mulai mengerti seperti apa kengerian Cho Hangil yang telah diikutinya. Dan ia pun pastilah memahami mengenai seberapa keras lingkungan kehidupan pelarian.
melawan orang-orang berandal jalanan dan menghancurkan adanya bisnis gelap dari para gangster maupun para mafia yang ada di sekitarnya. Dan akhirnya Dajun pun masih saja selamat. Ya, meskipun mereka semua kini harus pulang dengan kondisi tubuh dipenuhi luka. Namun di luar itu semua, ini semua bukanlah menjadi sebuah akhir. Karena tanpa mereka sadari, perselisihan yang sebenarnya baru saja dimulai pastinya. Hingga laporan tersebut segera diterima oleh para anggota utama Haiguang yang berada di pusat pimpinan para anggota gangster dan mafia. Lalu terlepas dari itu semua, kini mereka juga telah mendapat sebuah bantuan dari pemilik toko pizza mengenai seluruh biaya rumah sakit yang telah ditanggungnya. Dan mereka pun bebas pulang pastinya. Hingga tak terasa waktu pun kini berlalu. Namun saat ini Chow Hangil segera memberikan sebuah informasinya bila keadaan damai tak akan pernah bertahan selamanya. Terlebih bila mengingat Haiguang ini masihlah memiliki banyak anggota pemimpin lain seperti Chun Ki-wong sebelumnya. Maka ia pun segera menanyakan mengenai keputusan apa yang akan diambilnya. Apakah bertahan ataukah melawannya, atau memilih pergi maupun meninggalkannya. Kau itu kan yang membawa kami kemari, jadi kau pasti tahu kan mana yang terbaik. Toh kami juga tak punya tempat lain untuk kembali, karena satu-satunya tempat untuk kami ya adalah di sini, ungkap Daehyeop mewakili mereka semua. Kemudian malam pun menjelang, di mana saat ini Dajun segera menanyakan mengenai sebuah cara supaya dapat menjadi lebih kuat menghadapi grup Haiguang selanjutnya. Karena seluruh pertarungan sebelumnya itu semua adalah pertanda bila dirinya ini masihlah dirasa lemah dan harus lebih berjuang supaya dapat berguna ketika saat itu tiba. Ya, meski tak sekuat Hangil, namun sekuat yang lain pun itu tidak buruk juga. Sebenarnya caraku melatihmu itu sudah yang terbaik. Tapi bila kau terus memaksa, kita akan mempelajari pelajaran khusus lainnya. Apa kau siap menerima resikonya? Tanya Hangil menegaskannya. Berpindah sisi di mana ini adalah toko pizza. Toko yang menjadi damai tak seperti sebelumnya. Namun ada suatu momen ketika Dajun membuang sampah di belakang toko, yang mana ia melihat Naeun yang merasa sangat sedih sekaligus ketakutan. Namun dirinya ini sejenak melupakan dan mengalihkan pembicaraannya menuju pembicaraan lain yang dirasa lebih penting sekaligus dapat menghiburnya. Dan ia pun segera bertanya mengenai kegiatan Dajun dalam kesehariannya. Menurut Dajun, ia tak lagi sekolah, melainkan harus bekerja, beres-beres rumah dan kembali bekerja lagi. Oh begitu, lalu apa kau mau ajak ke suatu tempat? Jika kau ada waktu, temui aku sepulang sekolah ya. Mendengar pertanyaan tersebut, Dajun menjadi merona. Bahkan ia pun segera bergegas pulang untuk dapat meminta saran dari teman-temannya. Kemudian saat ini ada pun Cha Daehyeop yang segera memarahinya karena tampak keren adalah salah satu syarat yang harus dimilikinya. Dan itu semua kini coba diterapkannya seluruh saran Daehyeop yang telah ia dengar sehari sebelumnya. Lalu apa aku terlihat keren? Tanya Dajun dalam hati. Sebenarnya saat ini Dajun sedang merasa bila beberapa waktu sebelumnya ia jugalah seorang murid normal seperti yang dilihatnya. Namun atmosfer tersebut seakan membawanya ke dalam dunia lain dan memisahkan sebuah kehidupan impian yang dimilikinya. Hingga suatu momen ia pun melihat Naeun telah keluar dari kelasnya. Dan ia pun sedanglah dikerumuni oleh beberapa anak laki-laki dari sekolahnya. Naeun, ini bonekanya. Oh iya, kau jangan membuangnya lagi ya. Mendengar sebuah perkataan yang cukup dirasa janggal, Naeun semakin takut menerimanya. Seakan kondisi tersebut hampir sama dengan ketika dirinya membuang sampah sebelumnya. Dan ia pun bergegas melemparnya dan mengajukan sebuah pertanyaan penting kepadanya. Bagaimana kau bisa tahu aku membuang bonekanya? Tanya Naeun yang semakin gemetar. Lalu menurut pria tersebut, mungkinkah kamera yang dipasangnya sudahlah ketahuan dengan begitu cepatnya? Hoi Naeun, kau itu terlalu jeli sepertinya.
karena sudah seperti ini, bagaimana bila kita mulai saja? Ungkap pria tersebut sembari mengulurkan salah satu tangannya. Namun apa yang terjadi? Di mana seseorang tiba-tiba saja datang menahan tangan tersebut dan bergegas menolongnya. Dan orang tersebut tak lain adalah Im Dajun. "Oi, apa kau tak pernah diajar oleh pecundang?" ungkap Dajun dengan penuh kekesalan setelah melihat Naeun yang tengah merasa begitu ketakutan. Namun apa yang terjadi? Di mana kini mereka malah segera tertawa, merasa geli terhadap sesuatu yang sedang diperbuatnya. Sontak sebuah pukulan segera dilesatkannya, mencoba melepaskan tangan Naeun yang sesaat lalu tengah dicengkramnya. "Beraninya kau kasar dengan Naeun, sini maju, dasar brengskai." Lalu tak lama kemudian sebuah pertarungan tak dapat lagi terelakkan, di mana Dajun dengan begitu cepat segera menyerangnya. Tapi musuh kali ini memiliki kecepatan yang lebih cepat juga, sehingga ia mampu mengajar dagu Dajun dengan sebuah teknik counter yang telah dipelajarinya. Yang mana itu semua membuat Dajun segera terhuyung karenanya. Ya, meskipun anak SMA, dirinya ini adalah mantan petinju pastinya. Dan ia pun cukup menguasai beberapa teknik menutupi seluruh tingkah arogan yang dimilikinya. Kemudian di tengah intensnya sebuah pertarungan yang akan segera dimulai, tiba-tiba saja seseorang mulai mengingatkan bila ini masihlah di lingkungan sekolah. Bahkan banyak murid lain yang bergegas merekamnya. Sontak ia pun segera menghentikannya, karena bertarung di area sekolah tak akan memberikan sebuah keuntungan apapun untuk dirinya. "Woi, namamu Dajun kan? Akan kutandai kau mulai sekarang," ungkap orang tersebut sembari menahan amarah yang masihlah disimpannya. Menurut Dajun, ia pun memahami bagaimana perasaan Naeun saat ini, karena waktu di sekolah dulu ia pun juga pernah merasakannya, yaitu menjadi seorang tak berguna dan dibully dengan semena-mena. Dan ia pun segera mengingatkan bila dirinya akan mulai membantunya, karena bila ini semua terus dilanjutkannya, maka kehilangan segalanya adalah sebuah resiko yang akan segera ditanggungnya. Memahami hal tersebut, kini Dajun benar-benar merasa marah, seakan kehidupan kelam mulai menghantui salah satu keluarga terdekatnya. Berpindah sisi di mana ini adalah sebuah tempat karaoke yang cukup dekat dengan sekolahnya. Dan orang ini adalah seorang pembuli dari sekolah Naeun, yang mana saat ini dirinya sedang mengajar seorang anak karena melawan setelah pasangannya diganggu dan dilecehkan. "Jika kau ingin aku berhenti, sekarang menyanyilah," ungkapnya dengan terus menonton seorang gadis yang sedang menyanyi sembari menangisi akan semua perlakuan yang diterimanya. Dan akhirnya mereka pun berhenti setelah merasa puas mengerjai siapapun yang menarik perhatiannya. "Hei, ngomong-ngomong, bagaimana soal Dajun itu?" "Oh, dia itu baru dikeluarkan dari SMA Wujin, seorang pecundang lah pastinya. Dan aku sudah menyuruh seseorang mengikutinya. Jadi besok pasti meriah. Naeun pasti akan takluk padaku." "Ah, besok ya? Kenapa kalian harus menunggu besok?" Dan bams, sebuah apar kini mendarat di mukanya tanpa sedikit pun orang tersebut menahannya. Sontak itu semua segera membuatnya terkapar di atas lantai dengan begitu saja. "Yo, bukankah kau mencariku? Maka bersiaplah, akan kuhancurkan tengkorakmu," ungkap Dajun sembari memegang apar di tangannya. Memahami Dajun yang kini ada di depannya, dirinya pun segera menanyakan mengenai seorang teman yang telah ia kirimkan. Namun sayang sekali, di mana dirinya ini malah ketiban sial bertemu Cohangil dalam misi pengintaian, sehingga dirinya mampu memberi seluruh informasi yang sedanglah Dajun butuhkan. Maka jika memang harus ada sebuah penderitaan ataupun rasa kehilangan, maka orang itu tak lain haruslah aku, ungkap Dajun dalam hati sembari dirinya mulai menyemprotkan apar ke arah mukanya. Menurut Dajun, ia pun sudah tak takut lagi untuk kehilangan apapun, karena saat ini hidupnya sudahlah terlampau berantakan. Dan ia pun kini mencoba meyakinkan untuk dapat membunuh para badajidingadan atas seluruh penderitaan yang telah mereka sebabkan.
Namun di saat-saat akhir dirinya ini masih saja sanggup untuk menghalaunya menggunakan sebelah tangan guna menahan Apar tak lagi jatuh langsung ke arah mukanya. Kemudian dilanjutkan Dajun dengan segera melempar Apar di tangannya, bergegas masuk dan menusuk menggunakan pukulannya. Namun bukannya yang terganggu dengan Apar tersebut, orang ini segera masuk mengcounternya menggunakan sebuah uppercut kuat kepadanya, dan ia pun segera melanjutkannya dengan berbagai macam pukulan kuat ke arahnya. Seakan semua pembantaian sepihak sedanglah dilakukannya. Menurut Dajun, mungkinkah ini kekuatan petinju? Namun jika kecepatan seperti ini terus dihadapinya, maka memasang sebuah guard adalah keputusan bijak yang harus dilakukannya. Tapi bukannya pukulan itu terhalau, lagi-lagi sebuah kecepatan adalah kunci utamanya, yang mana dengan cukup telak ia pun terkena serangannya dengan sangat kuat menuju tepat di mukanya, dan ia pun segera tersungkur pastinya. Lalu menurut orang tersebut, bila Dajun kalah saat ini, maka hari berikutnya adalah hari di mana Naiun bisa terus bersamanya, dan ia pun sudah merasa tak sabar menantikan itu semua. Kemudian Dajun pun kembali maju karena menghabisinya akan menyelamatkan Naiun untuk hari-hari ke depannya. Namun apa yang terjadi? Di mana pukulan kuat tersebut segera dikonternya. Dengan begitu telak, pukulan itu sekali lagi menghempaskannya. Dan akhirnya Dajun masih mencoba berdiri bertahan dengan perbedaan skill maupun proses pelatihan yang selama ini dilaluinya. Menurut Dajun, jika memang dirinya tak lagi mampu mengimbangi dengan skill yang dimilikinya, maka mencoba cara lain adalah kunci utamanya. Sontak pukulan tersebut berhasil dihalaunya, kembali menyakiti lengan kanan yang sedari tadi teruslah diincarnya, dan ia pun berusaha meraihnya, bergegas melompat menerjangnya. Tapi sebuah pukulan jab cepat berhasil menghentikannya, memperlebar adanya jarak di antara mereka. Lalu tak berhenti sampai di situ, di mana sekali lagi dirinya bergegas meraihnya. Dan lagi-lagi beberapa pukulan cepat berhasil menghentikannya, hingga suatu titik dirinya ini memutuskan untuk berhenti sejenak, mengatur nafas dan memperbaiki strategi yang akan digunakannya. Karena menurut Dajun, saat ini ia pun cukup merasa yakin telah mengurangi beberapa kekuatan pada musuhnya, terlebih di bagian lengan kanannya, karena sedari tadi beberapa serangan telah berhasil dilesatkannya. Memahami hal tersebut, Dajun kini segera maju, berusaha mendekat dan menyergapnya menggunakan posisi guard yang telah dibuatnya. Ya, meskipun ia terus mendapatkan pukulan, namun ia cukup yakin bila dirinya ini pasti akan menggunakan tangan kanannya yang terluka sebelumnya. Dan akhirnya di saat yang terdesak, lagi-lagi tangan tersebut digunakannya, sehingga tak hanya Dajun yang merasa sakit setelah menerima pukulannya, sehingga itu semua mampu memberinya sedikit waktu guna mendekat ke arahnya. Tak lama kemudian kini tampak di mana Dajun telah berhasil menggapainya. Karena menurut Hangil, semua ini adalah latihan khusus yang harus diselesaikannya. Dan ia pun memberikan nasihat bila clinch adalah sebuah teknik bertahan dalam sebuah tinju. Maka bila Dajun berhasil menempelnya, segera letakkan tangan di bagian belakangnya. Kemudian segera dilanjutkan dengan memberikan musuh beberapa serangan menggunakan bagian lutut dengan sekencangnya. Lalu tak berhenti sampai di situ, di mana Dajun harus menyerang dengan sebanyak-banyaknya hingga dirinya ini mampu melumpuhkan musuh yang berada tepat di depannya. Namun kini tampak yang mana orang tersebut kini tak menyerah juga, dan ia pun berusaha melepaskannya. Namun bila teknik itu terlepas, maka clinch tersebut tak akan lagi mampu digunakannya. Dan Dajun pun kini terus mengingat sekali lagi beberapa saran dari Cho Hangil sebelumnya. Bila seseorang mulai mencoba melepasnya, pastilah akan timbul sebuah jarak setelahnya.
Dan di saat itulah sebuah kesempatan emas akan segera didapatkannya, yaitu sebuah serangan telak yang akan mampu untuk menghancurkan tengkorak musuh di depannya. Dan bam, sebuah serangan telak berhasil ia lesatkan menggunakan lutut kanannya, menghabisi mantan petinju di depannya. Dan ia pun kini sejenak terhuyung setelah menerima serangan kuat yang menghantamnya. Lalu tak berhenti sampai di situ, di mana kini Dajun segera menggenggam dasi yang dikenakannya, menariknya sekali lagi dan mengajarnya berkali-kali hingga dirinya pun tak sanggup lagi melawan keganasan Dajun yang tak memberinya ampun seperti pertarungan sebelumnya. Sekarang kumohon lepaskan aku sekali ini saja. Aku tak akan mendekati Naeun lagi. Mendengar kalimat tersebut, kini Dajun tak akan terbuai untuk kedua kalinya. Di mana saat ini ia pun bergegas memberikan sebuah serangan, yaitu sebuah pukulan kuat mengarah tepat di mukanya. Namun tiba-tiba saja seseorang kini muncul dari arah sebaliknya, menarik dirinya dan segera mencekiknya. Hingga Dajun pun tak lagi mampu melepaskan diri dari murid berbadan besar yang mencoba menghajarnya. Bagus. Sekarang kau pegangi kuat ya, akan kuhancurkan dirinya. Kau sebaiknya menurut saja, dasar badajidingadan. Ungkapnya sembari sebuah apar telah bersiap di lengannya. Dan ia pun segera mengarahkannya tepat ke muka Dajun yang tak lagi mampu untuk mengalau ataupun menahannya. Dan bam, di mana saat itu juga Cho Hangil segera datang menyelamatkannya, memberikan tendangan keras menuju bagian perut dan melemparkannya. Sontak semua terkejut dibuatnya. Lalu tak berhenti sampai di situ, di mana sebuah jurus terlarang kini tengah disiapkannya. Dengan dirinya bersiap meletakkan tangannya di atas sebuah bola kebanggaan pria yang selama ini selalu menjadi pokok permasalahan utamanya. Dan akhirnya di mana Cho Hangil telah menunjukkan sebuah kekuatan seorang pria sejati yang mungkin Dajun pun tak akan mampu menirunya. Hingga musuh pun menggelepar tak berdaya. Dan kini terlihat di mana mereka semua berakhir bonyok tanpa sebuah pakaian yang tengah dikenakannya. Hingga Cho Hangil pun kini mulai mengingatkan supaya dirinya tak lagi mengganggu Naeun maupun teman di kelasnya. Hoi, ingatlah, foto ini akan menjadi album kenangan di sekolahmu bila kalian semua berani melanggarnya. Ungkap Cho Hangil sekali lagi menegaskannya. Tak lama berselang, kini Dajun menatap ponselnya dan dia pun mulai menyadari bila pria di depannya bernama Sung Do-ha. Bahkan ada pun grup tak jelas yang mengaku sebagai pemersatu pastinya kini mulai didapatinya, dan ia pun mulai memahami siapa saja nama-nama yang terlibat di dalamnya. Hingga ia pun akan coba menargetkan menghabisi para berandal sangean dari SMA Jongran dan menjadikan mereka semua sebagai bahan pelatihan. Karena dengan begitu Naeun akan menjadi lebih mudah dalam menjalani hari-hari ke depannya. Berpindah sisi di mana ini adalah sekolah SMA Jongran dan kini tampak seseorang sedanglah ditindas, diperlakukan tak semestinya oleh para pria yang berada di depannya. Hei, cepat katakan, bukankah Dongha terakhir keluar denganmu? Apa yang terjadi dengannya? Akan kuhajar siapapun yang telah main-main dengan. Belum sempat selesai dirinya melanjutkannya, kini Cho Hangil telah berada di depannya, menghentikan seluruh kekerasan yang sedanglah diperbuatnya. Sontak ia pun bergegas mencengkeramnya, tak terima dengan sebuah perlakuan yang baru saja didapatkannya. Namun apa yang terjadi? Di mana seseorang tiba-tiba saja datang, melompat menerjangnya dan bersiap memukulnya, yang mana pukulan itu segera menghempaskannya. Sebenarnya ini semua adalah ide Cho Hangil menyelesaikan latihan khusus lanjutan dengan menggunakan anak-anak SMA Jongran. Dan itu semua cukup membuat Dajun merasa senang menghancurkan para pembuli sehingga meningkatkan kemampuan sekaligus menyelesaikan seluruh pokok dari permasalahan. Apa kau sedang meremehkan kami, ha? Tanya seseorang sembari berlari maju menyerangnya. Dajun yang memahami itu pun kini segera bersiap menghindari seluruh serangan dan melancarkan beberapa counter dengan cukup cepatnya.
Sehingga itu semua mampu membuatnya sedikit terpojok, menerima banyak pukulan yang Dajun berikan hingga ia pun harus fokus bertahan. Hei, mengapa kau malah bengong saja? Dasar brengskai, ungkap seseorang lagi yang merasa tak sabar dan memilih menyerang Hangil yang sedari tadi santuy mengamatinya. Lalu menurut Hangil, sebaiknya pria ini diam saja, menonton pertarungannya dan menunggu momen tepat untuk datang melawannya. Sebab dirinya ini harus terpaksa diam karena sesaat lalu kekuatannya tidaklah cukup untuk melepaskan diri dari kekuatan Hangil sebelumnya. Kemudian menurut Hangil, Dajun ini sudahlah mengalami beberapa kemajuan dari mulai menghindar ataupun melesatkan sebuah pukulan, karena adanya sebuah tekad maupun kerja keras tak akan mengkhianati hasil yang akan diterimanya. Ya, meskipun dia ini pengecut yang sedikit berkembang, namun Hangil masih saja memberikan sebuah apresiasi mengenai seluruh sepak terjang yang telah ia perjuangkan. Oi, bukankah ini terlalu mudah? Ungkap Hangil sembari menendang salah seorang supaya bersiap memasuki pertarungan dan turut melawannya. Mungkinkah kalian bersekongkol? Terserahlah, yang pasti akan kuhajar si sialan satu ini. Di mana serangan demi serangan kini mereka lesatkan mengarah pada Dajun yang merasa gugup bila 2 lawan 1. Sepertinya saat ini bukanlah waktu yang tepat untuk dirinya mampu mempelajarinya. Dan benar saja, sebuah pukulan kuat kini mulai datang mengacaukannya, menyerang dari arah samping tanpa sempat disadarinya. Lalu tak lama dari situ kini tampak di mana sebuah tendangan keras segera menjemputnya tanpa sedikit pun waktu bernapas didapatkannya. Dalam hati Dajun ini sebenarnya merasa khawatir bila kali ini dirinya akan kalah dalam menghadapi mereka berdua. Namun dirinya ini harus segera menemukan sebuah strategi untuk mampu keluar dari situasi darurat yang sedang dihadapinya. Namun saat ini dirinya masih mencoba bertahan untuk sekali lagi bangkit menghadapinya, karena bila menyerah di sini semua perjuangannya hanya akan berakhir sia-sia. Dan ia pun segera melompat menghajar salah seorang yang berada di depannya. Dan ia pun masih terus memukulnya tanpa mempedulikan seorang lagi yang berdiri di belakangnya. Sontak ia pun bergegas membantunya dengan mulai mengajar Dajun memukul dari arah sebaliknya. Namun apa yang terjadi? Di mana pukulan keras tak juga menghentikannya, yang mana Dajun masih saja fokus menyerang dan menghajarnya. Hingga sekali lagi sebuah pukulan keras lain mendarat di kepalanya. Berharap psikopat Dajun ini segera tumbang setelah menerima pukulannya. Namun kini tampak di mana Dajun malah semakin gila menghajarnya, seakan menghancurkan salah satunya adalah keputusan yang sudahlah bulat dibuatnya. Dan akhirnya sebuah sapuan lutut berhasil menghentikan seluruh pergerakannya, yang mana Dajun ini segera terhempas dibuatnya. Setelah berkali-kali orang ini berusaha sekeras mungkin untuk menghentikan seluruh amukan maupun serangannya. Lalu kini terlihat di mana temannya kini sudah tak lagi bergerak setelah diajar dan dipukuli oleh Dajun secara membabi buta. Sehingga itu semua kini membuatnya heran tak percaya. Cih, apa-apaan sih ini? Mungkinkah psikopat ini mau membunuhnya? Tanya pria tersebut dalam hati. Mengamati hal tersebut, kini ia pun segera menoleh pria macam apa yang saat ini sedang dihadapinya, yang mana kini terlihat Dajun tengah bersiap menggunakan sebuah botol di tangannya. Sontak itu semua membuatnya semakin merasa gugup melihatnya, dan ia pun langsung ketakutan pastinya, karena saat ini hanya kematianlah yang akan ia dapatkan bila masih saja meneruskan pertarungan dan melawannya. Tapi tak butuh waktu lama, kini Dajun segera pingsan setelah beberapa saat lalu mencoba bertahan dari dahsyatnya sebuah pukulan. Kemudian ketika dirinya ini hendak menyerangnya, Hangil kini bergegas maju menghentikannya. Dan ia pun segera memerintahkan supaya dirinya ini segera pulang mencuci kaki dan bergegas tidur setelahnya. Oi, kenapa kau masih diam saja? Apa aku masih kurang jelas? Tanya Hangil sekali lagi,
Yang mana itu semua segera membuatnya kembali tersadar bila orang-orang ini lebih psikopat dari orang-orang yang pernah ditemuinya. Dan akhirnya Hangil mulai mengetahui mengenai perkembangan ataupun beberapa aspek latihan yang seharusnya ia persiapkan. Ya, semua itu demi pelatihan Dajun di waktu-waktu yang akan datang. Kenapa aku harus dikeroyok? Kalau 1 lawan 1 kan, hei, kau itu diam saja. Dan mengapa setiap kau pulang selalu membawa luka? Dasar kau ini. Menurut Hangil, semua pembuli itu pastilah berkelompok, maka tak mungkin juga bila para pembuli itu akan disuruh berbaris satu persatu hanya untuk melawannya. Maka ia pun juga harus bersiap mengenai sebuah kondisi kenyataan yang akan segera dihadapinya. Kau itu jangan bangga karena berhasil mengalahkan beberapa lalat. Dengan kemampuanmu saat ini, balas dendam adalah hal yang mustahil, ungkap Hangil sedikit memperingatkannya. Berpindah sisi di mana ini adalah sebuah taman, tempat di mana adanya seorang yang dibully tanpa sedikit pun ia mampu memberikan perlawanan. Dan Dajun pun kini sedang memperhatikan dengan Hangil dari arah kejauhan. Menurut Hangil, sebenarnya ada satu cara untuk Dajun ini mampu melawan sekelompok pembuli yang menyerangnya, yaitu tidaklah menggunakan sebuah perkelahian jujur, melainkan menggunakan taktik pertarungan jalanan yang biasa ia mainkan. Maka ia pun kini mulai bersiap menggunakan cara tersebut untuk mengasah pengalaman baik skill feeling maupun skill taktik, hingga mampu menghadapi beberapa banyak musuh yang berada di depannya. Berpindah waktu di mana ini adalah masa pelatihan yang Dajun dapatkan dari Hangil sebelumnya, yaitu sebuah pukulan hook cepat. Kau itu bisa membuatnya pingsan bila kau mengenai tepat di dagunya, ungkap Hangil menegaskan penjelasannya. Jadi bila ku pelajari, maka aku akan mampu mengalahkan beberapa orang sekaligus. Kemudian menurut Hangil itu semua bukanlah hal yang mudah, karena musuh takkan pernah memberikan sebuah kesempatan manis yang akan ia dapatkan dalam sebuah pertarungan. Maka untuk dirinya mampu mendapatkannya, serangan kejutan adalah poin utamanya. Dan Dajun pun kini akan mencoba pastinya, yaitu buatlah sebuah pukulan pertama. Kemudian setelah melakukan itu, semua akan membutuhkan beberapa detik sebelum mereka semua mulai menyadarinya. Dan bams, dengan begitu dua orang akan jatuh ketika Dajun ini mampu memanfaatkan beberapa detik waktu yang telah dimilikinya. Namun bukannya musuh langsung terjatuh, kini sebuah tendangan keras segera didapatkannya, datang dari arah belakang tanpa sempat disadarinya. Dan ia pun kini segera dihajar oleh mereka semua, karena hanya di film-film satu orang akan mampu melawan lusinan orang dalam sebuah high-tank pertarungannya. Lalu menurut Hangil, bila dua orang berhasil dikalahkannya, maka akan menjadi keberuntungan bila orang ketiga akan juga masuk ke dalam jebakannya. Dan mulai saat itu dirinya harus bersiap menghadapi musuh lain yang sudahlah siap datang menyerangnya. Terlebih bila harus mengalahkan dengan sekali pukul, maka persentase yang akan dihasilkan adalah 0. Ya, itu semua untuk orang lemah sepertimu pastinya, ungkap Hangil menegaskan penjelasannya. Maka saat ini lari adalah sebuah opsi yang harus diambilnya, karena tak mungkin juga mereka ini akan membiarkan Dajun pergi setelah dirinya sukses mengajar teman di sebelahnya. Lalu bila seseorang sudahlah berada tepat di belakangnya, maka sebuah kesempatan emas itu akan datang dengan sendirinya, yaitu 1 lawan 1 adalah sebuah kondisi yang selama ini terus mereka cari. Maka saat ini dirinya akan cukup mudah dalam menghancurkan mereka yang terus-menerus mengejarnya. Hit and run, di mana mereka semua tak akan pernah menggapai Dajun di waktu bersamaan. Ya, semua itu karena kondisi fisik setiap orang berbeda-beda pastinya. Lalu bila dirinya kini mulai dapat meloloskan diri dari pelariannya, maka ini adalah waktu yang tepat untuk dirinya kembali datang menyergap dan menyerangnya.
Dan benar saja, sebuah serangan kejutan sekali lagi sukses ia lesatkan. Memanfaatkan momentum 1 lawan 1 sehingga musuh dapat segera dihancurkan. Namun apa yang terjadi? Bukannya segera tumbang, kini malah terlihat sebuah tendangan keras berhasil dilesatkannya mengenai muka Dajun yang sama sekali tak pernah mengiranya. Karena sesaat lalu dengan refleks yang begitu cepat, dirinya ini masihlah mampu menahan sebuah serangan kejutan yang sesaat lalu telah Dajun berikan. Kemudian memahami musuhnya tak sekuat yang ia kira, kini ia pun bergegas menyerangnya menggunakan teknik tendangan kaki yang telah dikuasainya. Tapi Dajun ini tak akan menyerah juga, di mana beberapa serangan mulai ia lesatkan. Ya, meski tak satu pun serangan itu mampu mengenainya. Bahkan malah sebuah tendangan keras yang saat ini menghampiri dan melemparkannya. Yang mana Dajun kini mulai menyadari bila taekwondo adalah bela diri keahliannya. Dan ia pun masih saja terus menghajarnya, menginjak-injak di bagian kepala tanpa sedikit pun memberikan waktu untuk Dajun bernafas maupun melawannya. Aku di sini, di sebelah toko hardware yang biasa kita belanja. Kau cepatlah kemari, ungkapnya menelpon salah satu teman yang mengejarnya. Sebenarnya Dajun ini merasa kecewa terhadap beberapa pelatihan yang telah dilakukannya, karena ia merasa bila sedikit kemajuan tak juga didapatkannya. Namun menurut Hangil 1 lawan 1 masihlah cukup dianggap berat untuk musuh kuat dan orang lemah seperti dirinya. Lalu mungkinkah aku harus belajar kickboxing atau seni bela diri lainnya? Tanya Dajun menanggapinya. Dan Hangil pun segera menjelaskan bila belajar bertarung itu jelaslah berbeda, bukan sesuatu seperti belajar bela diri ataupun sejenisnya. Bahkan membahas berat badan, skill, ataupun kekuatan, semua itu tak akan berguna. Karena ada pun cara terakhir yang mungkin sangat dibutuhkan Dajun saat dirinya dikeroyok sendirian, yaitu membuatnya menjadi satu-satunya orang yang memegang senjata saat pertarungan keras menghampirinya. Dan benar saja, di mana sebuah batu kini tengah digenggamnya, dan ia pun segera menghajarnya. Dihantamnya batu itu berkali-kali dengan sangat brutal, tak sedikit pun memberikan waktu musuh untuk mampu bertahan ataupun melawannya. Dan akhirnya Dajun berhasil mengalahkan seseorang musuh yang jelas lebih kuat dari dirinya. Ya, dengan bantuan sebuah batu pastinya. Namun pemandangan tersebut sontak membuat musuh sekali lagi harus berpikir tenang untuk mengambil langkah selanjutnya. Hentikan! Bukankah kau bisa sedikit tenang? Namun Dajun ini dengan perlahan terus menghampirinya. Kau ini apa-apaan? Bukankah ini kali pertamanya kita bertemu? Lalu kenapa kau melakukan ini? Mendengar itu semua, Dajun dengan perlahan mendekatinya. Yang mana ia pun sedikit teringat akan beberapa kata yang tengah dikeluarkannya. Dan itu semua adalah kata-katanya yang selalu ia lontarkan kepada Lee Do-hyun ketika dirinya dibully di sekolah sebelumnya. Oh, jadi kau ingin tahu alasannya ya? Mengapa aku tiba-tiba ingin mengajarmu? Apa kau begitu penasaran? Itu semua karena kau begitu menyebalkan, ungkap Im Dajun yang kini beralih sisi, menggunakan kata-kata tersebut untuk menghabisi para pembuli lain yang sedang ditemuinya. Yang mana kini sebuah batu tengah digenggamnya. Dengan penampilan mengerikan, ia pun bergegas maju menghabisinya. Di mana batu itu dengan cukup cepat dilayangkannya menuju sebuah lengan yang sesaat lalu telah digunakan untuk menyerangnya. Apa kau benar-benar psikopat gila? Tanya pria tersebut sembari mengamati sekitarnya. Oh, ayolah, kau itu tak usah ragu, berikutnya pasti akan mendarat di kepalamu, jawab Dajun dengan cukup tegas kepadanya. Memahami bahaya tersebut, sontak ia pun berlari karenanya, berharap dapat meloloskan diri dan memanggil seluruh teman-teman yang lainnya. Kemudian Dajun yang mencoba mengejarnya kini mulai kehabisan nafasnya karena dirinya ini sudahlah hampir mencapai limit tenaga ketika harus berlari dan berkelahi secara bersama-sama. Lalu di saat dirinya mulai merasa lolos dari kejarannya,
tiba-tiba saja seseorang datang dan menjatuhkannya. Yang mana orang tersebut adalah Cho Hangil yang sedang mencari posisi di mana Dajun berada. Namun ia pun bergegas menyerangnya karena ia tak terima dengan seluruh perbuatan yang telah dilakukannya. Namun dengan sekali serang, orang tersebut segera pingsan dibuatnya. Yang mana itu semua adalah pertanda bila orang kuat apapun kondisinya, ia akan mampu membuat seorang musuh pingsan meski hanya dengan sekali pukulan. Hei Dajun, kenapa kau membiarkan satu orang lolos? Ya meski ku tahu kau kehabisan tenaga, tapi kini kau telah lulus dari ujian seorang penakut. Dan ingat, bukan lulus dari menjadi seorang yang kuat, karena kau itu masih belum setengahnya per setengah dari Dahyop maupun Kim Tae dalam hal kekuatannya. Mendengar itu semua, Dajun hanya bisa sedikit tertawa, memahami perkembangan latihan yang masih terlampau jauh dari apapun itu yang sedanglah ditargetkannya. Dan yup, sampai di sini dulu guys alur cerita Do Not Die di part kedua. Bila kalian tertarik bisa simak cerita selanjutnya. Dan ciao.